Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Akila Rizky Arif dengan NIM 43225054 dari kelas 1 CTKI Prodi Teknologi Kimia Industri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai memahami dinamika dari pelajaran fisika dasar. Lanjut. Pendahuluan. Definisi dinamika secara umum. Jadi, dinamika adalah sebuah cabang dari mekanika yang mempelajari gerakan benda dan juga gaya yang menyebabkan perubahan gerak tersebut. Ini mencakup analisis penyebab gerakan berdasarkan hukum Newton tentang gerak. Apa sih itu hukum Newton? Jadi, hukum Newton adalah sebuah 3 rumusan dasar mekanika klasik yang memberikan gambaran mengenai gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang sebenarnya. Sejarah hukum Newton, jadi hukum Newton ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Jadi ia mempublikasikannya di dalam buku yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica tahun 1687 yang dikenal sebagai Principia. Lanjut. Hukum-hukum Newton. Jadi hukum Newton ada 3 hukum dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Yang pertama adalah hukum kelembaman. Jadi hukum ini berbunyi suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Rumusnya itu sigma F sama dengan 0. Jadi V-nya itu konstan. Yang kedua, hukum 2 yaitu percepatan, yang berbunyi percepatan benda itu sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi rumusnya di sini delta F sama dengan M dikali A. M adalah massa dan A adalah percepatannya. Dan yang ketiga ada hukum 3 yaitu aksi reaksi. Jadi hukum ini berbunyi setiap gaya aksi selalu memiliki gaya reaksi yang sama besar dan juga berlawanan arah. Rumusnya itu F aksi sama dengan min F reaksi, teman-teman ya. Lanjut. Adapun jenis-jenis gaya yaitu pertama gaya berat. Jadi apa sih gaya berat itu? Jadi gaya berat adalah sebuah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Rumusnya itu W sama dengan M dikali G. M itu massa dan G itu adalah gaya gravitasi. Arahnya itu ke bawah atau menuju pusat bumi. Yang kedua ada gaya gesek. Jadi gaya gesek adalah sebuah gaya yang menentang gerak atau kecenderungan gerak benda terhadap permukaan lain. Arahnya itu berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau misalnya benda bergerak ke sini, gaya geseknya itu pasti berlawanan ke sininya. Jadi berlawanan arah. Yang ketiga ada gaya normal. Jadi gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul ketika sesuatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Arahnya itu tegak lurus permukaan, jadi ke atas. Yang keempat ada gaya tegangan. Jadi gaya tegangan adalah sebuah gaya yang diteruskan melalui tali, kabel atau benang ketika ditarik. Jadi arahnya itu sepanjang tali menjauhi benda. Dan yang terakhir ada gaya kontak. Jadi gaya kontak adalah sebuah gaya yang terjadi akibat sentuhan langsung antara dua benda. Contohnya gaya dorong, gaya gesek, dan juga gaya normal. Kita akan membedah soal gaya berat. Jadi yang pertama yaitu sebuah benda bermassa 5 kg digantungi udara. Hitung besar gaya beratnya jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Penyelesaiannya kita substitusikan nilai rumus dari gaya berat yaitu W sama dengan M dikali G sama dengan 5 kg dikali 10 meter per second kuadrat menghasilkan 50 kg meter per second kuadrat. 50 kg per meter second kali meter per second kuadrat itu sama dengan Newton. Jadi gaya beratnya itu sebesar 50 Newton. Yang kedua itu gaya normal. Pertanyaannya yaitu sebuah buku bermassa 2 kg diletakkan di atas meja yang datar. Hitung besar gaya normal yang bekerja pada buku tersebut dengan nilai percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi diketahui massanya itu 2 kg dan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah N atau gaya normalnya.
Jadi penyelesaiannya di sini kita substitusikan nilai gaya normal teman-teman. Jadi gaya normal itu ya hampir sama dengan gaya berat, yaitu N sama dengan M dikali G sama dengan 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat, menghasilkan 20 kg kali meter per second kuadrat, yaitu 20 Newton. Jadi gaya normalnya itu 20 Newton teman-teman. Oke, yang ketiga ada gaya gesek. Jadi sebuah balok bermasa 5 kg ditarik mendatar dengan gaya 20 Newton. Jika koefisien gesek antara balok dan lantai adalah 0,2, hitung besar gaya gesek dan percepatan balok. Diketahui M itu atau masanya sebenarnya 5 kg, terus gaya tariknya sebesar 20 N dan koefisien geseknya itu 0,2. Jadi yang ditanyakan adalah gaya geseknya dan juga percepatan baloknya teman-teman. Nah, penyelesaiannya untuk mencari gaya gesek itu sama dengan koefisien gaya gesek dikalikan dengan N atau massa dikali G. Jadi sama dengan 0,2 dikali 5 kg kali 10 meter per second kuadrat, menghasilkan 0,2 dikali 5 kg 50 kg kali meter per second kuadrat sama dengan 25 kg kali meter per second kuadrat atau 25 Newton. Nah, lanjut menghitung F net sama dengan F atau gaya tariknya dikurang dengan gaya geseknya sama dengan 10, itu sama dengan 10 N. Nah, dan terakhir itu menghitung percepatannya. Jadi untuk menghitung percepatannya sebenarnya gaya dibagi massa, jadi 10 kg kali meter per second kuadrat dibagi 5 kg sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi itu percepatannya teman-teman. Nah, gaya tegangan. Soalnya dua benda A dan B masing-masing bermassa 3 kg dan 2 kg dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya 25 Newton di permukaan yang licin. Tentukan besar gaya tegangan tali antara kedua benda. Diketahui M1 nya sama dengan 3 kg, M2 nya 2 kg dan gayanya itu 25 Newton dan di permukaan licin. Yang ditanyakan adalah gaya tegangannya atau T sama dengan titik tanda tanya. Penyelesaiannya itu kita mencari terlebih dahulu percepatannya. Jadi A sama dengan gaya dibagi massa 1 ditambah massa 2 sama dengan 25 kg meter per second kuadrat atau Newton, itu dibagikan dengan 3 kg ditambah 2 kg menghasilkan 5 kg. Jadi 25 kg kali meter per second kuadrat dibagi 5 kg sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi itu kita sudah temukan nilai A nya teman-teman. Jadi kita substitusikan ke rumus T atau gaya tegangannya. Jadi T sama dengan M2 atau massa 2 dikali A atau percepatannya sama dengan 2 kg dikali 5 meter per second kuadrat menghasilkan 10 kg meter per second kuadrat atau 10 Newton. Jadi gaya tegangannya itu 10 Newton teman-teman. Nah, yang terakhir itu gaya kontak. Jadi dua balok X itu 2 kg dan Y itu 3 kg saling bersentuhan di atas meja yang licin. Nah, balok X itu didorong dengan gaya 10 N ke arah kanan. Tentukan gaya kontak yang bekerja antara kedua balok. Nah, diketahui M1 atau X sama dengan 2 kg, M2 atau Y sama dengan 3 kg dan gaya yang diberikan adalah 10 N dan itu di permukaan licin. Ditanyakan berapa sih gaya kontaknya. Jadi penyelesaian kita cari lagi teman-teman. Percepatannya terlebih dahulu. Itu gaya dibagi massa 1 ditambah massa 2 sama dengan 10 kg meter per second kuadrat dibagi 5 kg menghasilkan 2 meter per second kuadrat. Nah, baru kita masukkan ke rumus gaya kontak sama dengan M2 dikali A sama dengan 3 kg dikali 2 meter per second kuadrat menghasilkan 6 kg meter per second kuadrat atau 6 Newton. Jadi gaya kontaknya itu sebesar 6 Newton teman-teman ya.
Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi dinamika membahas sebuah hubungan antara gaya dan gerak benda. Menurut hukum Newton, setiap gerak disebabkan oleh gaya yang bekerja pada benda. Hukum 1 menjelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, kalau hukum 2 menyatakan bahwa percepatan benda akan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya, atau F sama dengan M dikali A. Dan hukum 3 menyebutkan bahwa setiap gaya aksi memiliki gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, selain itu, di dalam dinamika terdapat gaya seperti gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan, dan gaya kontak, yang semuanya itu memengaruhi gerak benda. Nah, dengan memahami dinamika, kita dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana serta mengapa benda itu bergerak dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, jadi itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.